Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Pagi Ibu Maria. Apa kabar? Sehat Ibu. Sehat Ibu. Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Coba tepuk tangan dulu awali kegiatan kita hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita pembelajaran bahasa Indonesia tetap dengan Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Untuk meminta bantuan kepada Tuhan Sang Pencipta agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ayo kepada ketua kelas Maulana, tolong nak pimpin doa kita ya. Bu. Ayo anak-anak yang lain ambil sikap berdoa. Siap. Semuanya duduk bersiap sebelum kita mengawali pelajaran pagi hari ini. Marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Maulana. Nah, anak-anak sekalian, Ibu akan mengaksepsi terlebih dahulu siapa-siapa di antara anak-anak yang tidak hadir. Nah, Ibu tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Apakah ada yang absen, sakit, atau alpa? Hadir semua. Hadir semua Bu. Masuk semua Bu Maria. Baiklah. Pak Monang, minggu lalu kenapa tidak masuk? Oh, Monang. Minggu lalu saya sakit, Bu. Oh gitu. Jadi udah bagaimana keadaannya Monang? Sudah sehat? Sekarang sudah sehat, Bu. Oh begitu. Ibu Marita kemarin katanya abangnya menikah ya, makanya izin. Iya Bu, saya kemarin izin 2 hari, maaf ya Bu. Oh, tapi acaranya lancar kan? Iya Bu, lancar. Oke, syukurlah puji Tuhan. Baik anak-anak, karena tidak ada yang alpa, izin dan sakit, Ibu semuanya isi dengan baik ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, nah anak-anak ayo kita membaca dulu 15 menit materi yang sebelumnya ya, untuk meningkatkan literasi anak-anak sekalian. Yuk, kita mulai ya, Ibu mau hitung mundur 3, 2, 1. Baik, ya. Sudah selesai ya, Ibu harapkan dengan literasi ini anak-anak sudah mengingat pembelajaran yang minggu lalu. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Ibu menyampaikan tujuan kita, Ibu mau anak-anak untuk membentuk kelompok dulu, ya. Membentuk kelompok karena kenapa? Kenapa Bu di awal kita bentuk kelompok? Iya, biar anak-anak itu tidak ribut nanti pada saat Ibu sudah menjelaskan. Jadi sudah bagus duduk di kelompoknya masing-masing. Ayo kelompoknya ya, kelompok 1 itu ada ada Kartini, Isna, Marita, Maulana, Inka. Kelompok 2 itu ada Maya, Melva, Mirda, Mida, dan Monang. Ayo silakan duduk di kelompok masing-masing tanpa suara. Ya, Bu. Baik anak-anak sekalian, setelah sudah duduk, nah hari ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita apa hari ini ya. Oke, nah ini ada di KD 4.3. Anak-anak sekalian, Ibu akan menjelaskan ngapain aja kita Bu hari ini Bu. Yang jelas hari ini kita ada yang namanya kerja kelompok bersama kelompoknya masing-masing. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian harus mampu, yang paling penting adalah mampu menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu yang seperti apa Bu? Nah, surat lamaran pekerjaan itu yang berdasarkan sumber iklan ya. Jadi nanti di isi pembelajaran kita akan Ibu ajarkan bagaimana caranya seperti itu. Lalu tujuan yang berikutnya apa? Anak-anak itu harus cermat dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Harus mampu cermat dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Lalu tujuan yang berikutnya adalah anak-anak harus menulis sesuai dengan struktur dan sistematikanya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya?
Tidak ada, Bu. Tidak Tidak ada, ya? Bu. Tidak ada, Bu. Oke, baik. Sebelum sampai ke tujuan langsung, Ibu mau bertanya pembelajaran minggu lalu. Tadi kan sudah membaca kan? Nah, Ibu tanya dulu. Marita. Iya, Bu. Iya. Nak, coba jelaskan apa-apa aja pembelajaran kita yang minggu lalu. Nah, minggu lalu itu kita sama-sama belajar tentang mengidentifikasi, Bu, surat lamaran pekerjaan sama unsur-unsur kebahasaannya. Kalau tidak salah ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Jadi, Marita sudah membaca tadi. Apa itu surat lamaran pekerjaan, Marita? Nah, surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang berisi permohonan seseorang, Bu, untuk melamar suatu posisi di perusahaan. Wow, bagus. Coba kita berikan tepuk tangan buat Marita. Yeay. Coba anak-anak sekalian, mana tahu ada yang ingin menambahi atau melengkapi dari dari Marita tadi. Ayo, Ibu persilakan. Oh, tidak ada ya? Pas ya? Ada, Bu. Pas. Oke, Pas. pas. Anak-anak, di sini ya tetap tenang dalam kelompoknya ya. Nanti ceritanya tidak boleh ribut. Sumber suara hanya dari Ibu. Nanti tidak mengerti, awas lu ya. Sudah, Ibu akan menampilkan PowerPoint ya. Ini kita langsung nih ke tujuan pembelajaran kita. Jadi, yuk sama-sama kita belajar yuk. Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya. Baiklah, sudah ada ya? Sudah tampil belum? Sudah, Ibu. Baik. Sudah, Bu. Ada, Bu. Sudah tampil. Nah, anak-anak sekalian, ya, Ibu membuat PowerPoint ini untuk membantu anak-anak dan membantu Ibu dalam mempermudah pembelajaran kita hari ini. Ini ada tujuan yang tadi Ibu sampaikan. Lalu di sini adalah Ibu akan menjelaskan cara menulis surat lamaran pekerjaan, ya. Bagaimana Bu caranya? Yang pertama, coba Ibu minta dulu Pak Maulana untuk membacakan nomor 1 itu apa, Maulana? Nomor 1, tentukan SLP yang ditujukan ke mana. Berdasarkan iklan Surat lamaran atau inisiatif. Ya, surat lamaran pekerjaan, Bu. SLP. Iya, benar. Benar Maulana. Jadi yang pertama itu anak-anak sekalian tentukan dulu surat lamaran pekerjaannya mau dikirim kemana, mau dituju kemana. Nah, lalu setelah itu anak-anak sekalian harus melihat surat lamaran ini kamu dapat dari mana lowongannya? Dari iklan kah? Atau inisiatif sendiri? Seperti itu. Lalu Ibu aja ya yang menjelaskan ya, yang anak-anak sekalian menyimak ya nak. Lalu yang kedua, tulislah berdasarkan struktur yang benar yang terdiri dari nama kota, tanggal pembuatan surat, lampiran, alamat surat, salam pembuka, paragraf isi, serta paragraf penutup. Ini merupakan sistematika penulisannya. Ya. Ini sudah Ibu ajarkan di minggu yang lalu ya nak, sudah Ibu jelaskan apa ini isi-isinya, seperti itu. Nah, yang minggu yang lalu juga Ibu sudah mengulas tentang apa aja unsur-unsurnya, misalnya penggunaan EYD-nya, bagaimana, ya seperti itu. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat, ini sangat penting ya nak, banyak teman-teman kamu yang gagal ya, yang kurang memahami di sini ya, di hal-hal yang perlu diperhatikan ini. Anak-anak sekalian, sebelum Ibu menjelaskan di sini, anak-anak harus Ibu tekankan kembali bahwasanya menulis surat lamaran pekerjaan itu harus dan wajib anak-anak sekalian ketahui ya. Ini merupakan salah satu bekal kalian untuk melamar pekerjaan ya. Jadi anak-anak harus kuasai dan harus bisa menulisnya sesuai dengan instruksi yang ada
pada lowongan yang mereka minta. Jadi silakan diperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat. Yang pertama, berikan kesan yang baik pada perusahaan yang Anda inginkan. Jika Anda berencana mengirim alamat ke perusahaan, pastikan penulisan nama perusahaan atau surat lamarannya tidak salah atau harus benar. Ya, anak-anak artinya kalau melamar itu kalau di A ya harus sesuai dengan alamat A begitu. Jangan sampai salah. Kadang kita kan lupa tuh ganti gitu. Jangan ya, saking mau ingin bekerja seperti itu. Lalu anak-anak sekalian, isi suratnya harus diperhatikan. Ya, harus singkat, padat. Jangan bertele-tele. Bu, bagaimana tidak bertele-tele? Ya, kalau sudah di sana tadi ada mendeskripsikan diri kamu, ya cukup. Ya, apa yang diminta dalam lowongan itu saja. Lalu menggunakan kalimat efektif, sopan, ya, perhatikan ejaan, tanda bacanya, huruf kapitalnya, dan lain sebagainya. Ibu harap di poin kedua ini anak-anak sudah bisa mengaplikasikannya nanti ya. Lalu yang berikutnya, periksa kembali tulisan Anda. Dan pastikan semua sudah benar, tidak ada yang salah ya. Ini jarang ini kita lakukan nak ya. Banyak para pelamar itu mereka jarang memeriksa kembali dari awal sampai akhir. Nah, harapan ibu, anak-anak harus memeriksanya ya. Baiklah, ibu lanjutkan. Nah, di sini ibu tadi kan sudah membentuk kelompok kalian 2 kan? Nah, kelompok yang pertama ibu beri nama kelompok Indofood. Ya, lalu yang kelompok kedua ibu beri nama kelompok Sinarmas. Atau anak-anak mau berubah nama kelompoknya? Tidak, Bu. Mantap, Bu. Saya Sinarmas, Bu. Ya, Sinarmas. Baiklah. Nah, ini kelompok tadi yang anak-anak sekalian ibu bentuk lagi ya, Nak ya, menjadi kelompok kecil ya. Nah, di kelompok kecil ini nanti dibagi atas 2, kelompok A dan kelompok B. Ini yang ada di PowerPoint coba diperhatikan. Ini nama-nama kelompoknya. Nah, anak-anak sekalian, tujuannya apa dibagi kelompok ini? Anak-anak untuk berdiskusi berdasarkan kelompok A dan kelompok B untuk memecahkan suatu masalah yang Ibu tampilkan nanti. Seperti itu. Lalu kelompok begitu juga untuk kelompok 2 ya, untuk bekerja sama terhadap kelompok A dan B yang Ibu pecah ini. Nanti anak-anak sekalian, saat Ibu memberikan masalah itu, anak-anak untuk berdiskusi berdasarkan kelompok A, B tersebut. Nah, setelah itu lalu duduk bersama lagi untuk di kelompok besar. Kembali lagi nih ke sini, duduk sama lagi, gitu ya. Nah, di sini anak-anak sekalian untuk mendiskusikan, untuk menyimpulkan dari hasil diskusi A dan diskusi B, seperti itu. Nanti disimpulkan hasilnya apa. Begitu juga untuk kelompok 2. Ya, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, tunjuk tangan ya, Nak. Apa bila Ibu terlalu cepat dalam menjelaskan? Baik ya. Nah, ini dia. Ibu tampilkan. Di sini, anak-anak sekalian, ada contoh 2 surat yang berbeda. Ya, coba anak-anak lihat perbedaannya apa. Sudah? Ini contoh suratnya. Namun sebelum itu ada instruksinya terlebih dahulu. Silakan. Coba diskusikan dengan teman kelompok kecilnya. Jenis surat apakah di atas? Dan manakah surat lamaran yang tidak berdasarkan inisiatif? Jelaskan alasannya, ya. Jadi nanti perwakilan dari kelompok besar setelah tadi ini didiskusikan dalam kelompok kecil, lalu kembali ke kelompok besar. Nah, ini nanti ketua kelompoknya akan menjawab ini. Ya, Ibu harap jawaban yang sudah sesuai, ya Nak ya, yang sudah disepakati dalam kelompok, yang sudah benar menurut kelompok. Lalu, sekarang anak-anak coba duduk bersama kelompok kecilnya sesuai dengan instruksi yang Ibu buat ini. Ayo. Baik, sudah ya? Sudah duduk ya? Coba Ibu tanya dulu. Kartini, teman kelompoknya siapa, Nak?
Kartini, Iya, teman Bu. kelompok kecilnya siapa, Nak? Isna. Ayo. Isna, Bu. Isna, Bu. Siapa teman? Ya. Oh iya, benar. Isna, Bu. Coba Ibu panggil lagi ya. Ya. Pak Monang, teman kelompoknya siapa? Bu. Saya Mereka Bu, juga, Monang Bu. sama saya Bu. Oh iya benar, berarti anak-anak sekalian dari tadi menyimak apa yang saya sampaikan. Nah, coba sekarang duduk di kelompoknya masing-masing, ya. Kursinya aja digeser, nah, tetap dalam kelompok teman kursinya aja, badannya mengarah pada teman kelompoknya seperti itu. Baiklah, sudah. Nah, ini dia, Ibu tampilkan ya. Apa perbedaannya dan bukan perbedaan ya? Tadi Ibu katakan instruksinya di sini adalah jenis surat apa ini. Lalu manakah yang bukan surat berdasarkan inisiatif? Apa alasannya seperti itu? Baik, Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompok kecilnya. Baik, sudah selesai ya untuk kelompok kecil ya. Nah, Sudah, sekarang anak-anak sekalian kembali ke kelompok besar. Ayo. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, duduk ya yang rapi ya, Nak. Bu. Iya, Bu. Maulana, kenapa kamu jalan-jalan ke kelompok 2, Maulana? Apa yang mau kamu sampaikan kepada Monang? Dia mau pinjam pena Nggak tadi, ada, Bu. Bu. Oh, begitu. Tidak janjian pulang kan? Enggak, Bu. Janji nggak bolos. Mirda, bagaimana Mirda? Kenapa hari ini Nak kok berbeda wajahnya? Saya sakit Aman? perut, Bu. Oh, mande. Oke lah, nanti habis pembelajaran Ibu langsung ke UKS ya, Nak? Iya, Bu. Baiklah, setelah anak-anak sekalian sudah duduk di kelompok besar, sekarang mari kita pecahkan masalah yang ada di sini. Ya? Oke. Baik, Bu. Baiklah, kita langsung saja untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya. Ibu saja langsung memilih ya, Nak, atau anak-anak sekalian mau langsung, Bu, kelompok kami aja, Bu, kelompok 1, Bu, duluan, Bu, seperti itu. Adakah? Ibu aja, Bu, yang milih. Oke, ya sudah. Kepada kelompok Indofood, ayo, Nak, coba tentukan dan jelaskan contoh surat yang ada di infokus Ibu. Kira-kira itu mana yang tidak berdasarkan inisiatif dan apa alasannya? Ayo, kepada ketua kelompok lah ya, ketua Iya, kelompok ya. saya, Nak, ya. Bu. Kartini. Ya. Oh iya, benar Kartini. Silakan Kartini. Baik, Bu. Saya akan menjawab perwakilan dari kelompok saya, Bu. Tadi sudah kami diskusikan. Jawabannya adalah gambar yang A, Bu. Ya, karena itu dari iklan, Bu. Betul, Bu Maria. Oh, dari iklan ya. Coba, Ibu belum katakan itu betul atau tidak ya. Coba alasannya apa? Teman-teman yang lain ingin mendengarkan apa alasannya kenapa iklan? Kenapa nomor 1? Ya, silakan teman-teman. Kalau menurut saya alasannya yang gambar A itu dia dari iklan, Ibu. Mungkin ada pendapat dari teman-teman. Saya, Bu. Oh ya, mau. Silakan, Nak. Itu yang mengeluarkan PT apa itu tulisannya itu? PT Gemilang Jaya, Pak. Iya, PT Gemilang. Iya, benar. Dari iklan, kenapa? Karena ada nama PT-nya. Itu menurut kelompok 1. Baiklah. Tepuk tangan. Menurut kelompok kami tidak begitu, Bu. Oh iya. Bentar ya. Yang Tunggu dulu ya, Nak. Ibu belum mempersilahkan. Coba tepuk tangan Ya, untuk Bu. kelompok 1 dulu ya. Oke, sekarang untuk kelompok 2. Ini kelompok 2 ini ketuanya ini Ibu Mida ini ya. Ya, Bu, Mida saya, ini. Bu. Aduh, Mida.
Ibu Jadi ingat, menurut kelompok kami, maaf yang Mida, PT Gemilang itu, ya. yang PT Gemilang itu surat lamaran yang dibuat atas inisiatif sendiri, Bu. Oh begitu, alasannya apa Mida? Coba selaku ketua. Ya, karena langkah-langkahnya ditulis sesuai yang kami ketahui, Bu. Oh begitu, baiklah. Ya, ada lagi yang mau menambahi dari kelompok 2? Pas? Pas, Bu. Ya, baiklah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, jadi coba perhatikan, inilah jawabannya ya. Jadi yang benar itu adalah yang berdasarkan iklan. Kenapa Bu iklan? Kenapa tidak inisiatif ya? Jadi anak-anak sekalian harus perhatikan bahwasannya ada perbedaan informasi di sana ya Nak. Jika di gambar 1 tadi benar seperti yang disampaikan Maul, ada nama perusahaannya. Tersaji dia dalam iklan, ada nama perusahaannya jelas di sana. Ini disebut dengan informasi yang berdasarkan iklan, bahwasanya informasinya pendukungnya jelas. Lalu yang untuk yang berikutnya yaitu inisiatif ya anak-anak sekalian. Untuk yang inisiatif, sebentar Ibu kecilkan dulu. Nah, ini contohnya ya, kalau dia inisiatif, dia langsung saya yang bertanda tangan di bawah ini. Seperti itu isinya tadi kan. Jadi tidak ada nama perusahaannya di sana. Dia tidak dalam arti bukan tidak ada. Dia itu mendapatkan informasi itu berdasarkan diri dia sendiri, niat dia. Sedangkan di sini ada situs lowongannya, ya karena lalu ada tanggal lowongan itu kapan terbit, lalu ada tanggal kapan terakhir dia mengirim surat lamaran, seperti itu. Di sanalah jelas bahwasanya itu berdasarkan iklan lowongan. Sedangkan inisiatif tidak ada yang seperti itu, Nak. Kebalikannya, yaitu hanya inisiatif dia sendiri saja. Entah ada, entah enggak di situ lowongan, dia pun enggak tahu. Dia masukkan aja. Ya, kalau ada syukur, kalau enggak ada syukur, seperti itu. Ya kira-kira seperti itulah Nak kalau inisiatif. Nah, sampai di sini anak-anak jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baiklah, anak-anak sekalian, tetap dalam kelompoknya. Ibu ingin anak-anak kalian membuka HP-nya dan mencari lowongan dari internet. Ya, mencari dari internet, lalu anak-anak sekalian tulislah lamaran yang berdasarkan internet yang anak-anak dapat. Ya, tetap dalam kelompoknya. Bu, ini individu. Iya, individu. Tetapi dikerjakan dalam duduk bersama teman kelompok. Seperti itu. Nah, sudah semua alat tulisnya ada? Sudah? Oke, Ibu kasih Sudah, waktu Bu. 10 menit ya untuk Ya, Bu. ya Bu. 10 menit untuk menuliskannya. Baiklah. Sekarang anak-anak sekalian, Ibu mau membacakan hasil dari karya kalian, yaitu surat lamaran yang telah anak-anak tulis. Ya, ini Ibu silakan dikumpulkan terlebih dahulu untuk ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan. Ya, baik Bu, udah Bu. ya. Terima kasih Marita dan Mida. Baik, Ibu akan pilih acak ya Nak. Ini surat lamaran anak-anak, Ibu pilih acak. Ibu akan bacakan. Baiklah, Ibu akan membacakan ini karya dari Monang, ya. Baik, ini dia surat lamarannya. Baik, Surabaya, lampiran, 1 berkas. Perihal surat lamaran pekerjaan yang terhormat Direktur PT Unggul Jaya, Jalan Bunga Tomo 216 Surabaya. Baiklah, Ibu telah selesai membaca lamaran dari teman kamu Monang dan
Ini merupakan salah satu contoh dari surat lamaran yang telah kalian kerjakan. Nah, Ibu akan periksa semuanya nanti dan Ibu akan memberikan penilaian terhadap hasil karya kalian ini. Begitu saja pertemuan kita hari ini. Anak-anak sekalian kembali ke kelompoknya masing-masing dan kembali ke tempat duduknya masing-masing dan tanpa suara ya, biar jangan mengganggu kelas lain. Nah, anak-anak sudah duduk. Anak-anak sekalian, apa tujuan kita belajar ini? Anak-anak Ibu harap sudah mengerti, ya. Jadi ini merupakan pembelajaran yang menguji anak-anak untuk bekerja sama, ya, berdasarkan tim. Lalu anak-anak diuji di sini adalah terampil dalam menulis seperti itu. Nah, Ibu harap pembelajaran hari ini menjadi manfaat anak-anak di kemudian hari, bekal di kemudian hari. Dan apabila Ibu akan menutup pembelajaran ini ya nak, apabila ada salah-salah Ibu atau kurang jelas Ibu dalam menyampaikan materi, anak-anak bisa datang ke Ibu, Bu, saya kurang jelas tadi Bu, bisa saya belajar ini Bu? Ya, silakan, mari ke sini. Ya nak ya, Ibu mohon maaf, selamat siang dan sampai jumpa di minggu depan. Bu, selamat. Terima kasih ya Bu Maria. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, doa penutup ya, doa penutup. Ayo Maya, kamu saja Ibu tunjuk karena kamu hari ini semangat sekali juga ya, sangat semangat juga. Silakan nak, pimpin doa kita, doa penutup. Terima kasih untuk Ibu Maria untuk mengajar kami hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu. Terima kasih ya, Nang. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih untuk pertemuannya. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Sampai jumpa, Ibu. Terima kasih.